wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pengajian rutin ya kita, alhamdulillah ya. Alhamdulillah di tengah berbagai kesibukan dan lain-lain ya kita dimudahkan ya. Pengajian insya Allah kita jaga ini udah berjalan bertahun-tahun. Kalau peserta biasa kadang banyak. Saya pokoknya prinsipnya ada satu aja yang mau dengerin saya jalankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bismillah lah artinya. Apa namanya kita lanjutkan ya. Jadi pada kesempatan ini saya balik ke pembahasan tentang tafsir ya, tentang tafsir Al-Qur'an ya. Sebenarnya yang paling sering ya saya akan lebih banyak membahas tafsir Al-Qur'an, tapi kadang-kadang seling kepada beberapa buku atau pada beberapa topik ya. Tapi yang utama sebenarnya saya cenderung untuk merutinkan tafsir Al-Qur'an. Ya ini bagian yang sangat penting tentu saja ya, karena kita supaya ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah Al-Qur'an. Maka kita membacanya, kita menghafalnya ya, memperbaiki bacaannya juga ya, kemudian kita juga memahami maknanya. Jadi tafsir itu bermacam-macam, sebagian ya kita langsung tahu saja memang dari bacaan sebagian tahu. Tidak masalah, sebagian perlu penjelasan ya, seperti itu. Jadi dan ini sedikit demi sedikit ya yang disebutkan bahwa ibadah itu yang paling penting itu tidak harus banyak, sedikit tetapi istiqomah ya. Ini kebiasaan para sahabat ketika memulai sesuatu maka dia memulai kemudian istiqomah. Nah, ini nikmat yang terbesar lah, artinya sampai kapan kita berhenti beramal soleh hatta ta'tiyal yakin ya, sampai mau menjemput ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini ada Pak Ananta, ada Bu Anita, ada Pak Arifan, ada tokoh kita Pak Sugeng Iswanto. Assalamualaikum Pak Sugeng. Baik. Kita teruskan ya Pak Sugeng ya. Jadi alhamdulillah. Saya sebelum mulai ya ini mengingatkan ya. Kebetulan pembahasan, jadi kita akan membahas surat Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij ya, salah satu surat di juz ke-29 ya. Banyak yang hafal ya surat ini. Atau ada juga yang menamakannya surat Sa'ala Sa'ilun ya. Sa'ala Sa'ilun ya. Jadi karena sesuai dengan ayat pertama ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' ya. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Ini penting ya. Saya itu hari Ahad kemarin itu, hari Sabtu, dari pagi sampai siang itu kerjaannya pindah dari satu pemakaman ke pemakaman lain. Jadi ya ada kebetulan ada pemakaman ya hadir juga nengok ziarah. Itu betul-betul menggugah ya. Coba kita membayangkan ketika ke pemakaman ya, seorang ibu yang kemudian dimasukkan ke liang lahat ya, yang liang lahat yang sempit itu dibuka kainnya, ditutup, kemudian ditutup, taruh tanah ya, ditaruh tanah di atasnya, diinjak-injak tanahnya supaya rapat,
oleh anak-anaknya sendiri. Ya, ditaruh seperti itu. Maka kemudian kita bisa ini ya, makanya betul-betul ya, kita itu perlu untuk salah satu cara melembutkan hati itu dengan ziarah kubur, menghadiri pemakaman, apalagi kalau kita bisa hadir pada saat orang sakaratul maut, Masya Allah. Ini melembutkan hati, itu mengingatkan kita, bayangin kita duduk melihat ya, melihat ke dalam itu. Kalau perlu coba masuk ke dalam ya. Kita tiduran di tempat pemakaman sebelum ada orang dimasukin. Kita untuk apa? Untuk sebagai bentuk ini sesuatu perkara besar. Perkara yang sangat besar adalah kematian. Karena setelah kematian maka disitulah akan berjalan pertanggungjawaban kita. Kita harusnya takut. Ini perkara besar, yang sangat besar, yang harus kita siapkan. Kita pasti mati. Mau umur berapa? 100 tahun, ya. Tapi juga ujungnya mati. Dan itu nggak lama. Dibandingkan dengan umur di akhirat. Ini yang harus kita selalu mawas diri, ya, mengingatkan diri kita tentang bahwa orang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Ya, azab ini azab di akhirat, azab di alam kubur, azab yang sangat mengerikan nantinya di neraka bagi orang-orang kafir. Masya Allah ya, nikmat. Kalau kita memikirkan nikmat Allah, kita ini entah gimana bisa jadi dilahirkan dari keluarga muslim, atau mungkin kita tadinya nggak muslim, kemudian Allah memberi hidayah jadi muslim. Itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan, kalau kita kok bukan muslim, kita kafir, apa yang terjadi? Maka pasti akan mendapatkan azab Allah, mendapatkan siksa kubur, mendapatkan neraka. Lil kafirina laisa lahu dafi. Bagi orang-orang kafir maka tidak dapat menolak azab, tidak akan dapat menolak azab. Minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah. Banyak orang yang tidak percaya dengan masalah ini. Tidak sepenuhnya yakin. Coba kalau yakin. Ya, kita pikirkan ini. Masya Allah. Dalam diri kita, maka kita menyiapkan. Kita itu pasti itu. Perkara yang sangat besar yang we have to prepare. Kita siapkan dari hari tiap hari, menit demi menit, detik demi detik. Bagaimana menyiapkan saat yang begitu besar, hingga kita akan melihat perkara dunia itu sebenarnya sangat kecil, sangat remeh. Kesulitan dunia, sulit sekali kita menghadapi musibah beratnya. Tidak ada apa-apanya dengan kesulitan di alam kubur, kesulitan di padang mahsyar, kesulitan ketika melewati sirat, apalagi kesulitan ketika seseorang sampai masuk ke dalam neraka, walaupun sebentar. Ya. Di sini kemudian Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Para malaikat itu naik menghadap Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya. Waktu di sisi Allah satu hari sama dengan waktu di menurut kita 50.000 tahun. Coba, waktu di padang mahsyar, waktu ketika manusia dibangkitkan, sampai seseorang dinyatakan masuk surga atau masuk neraka, ketika mulai dibangkitkan dari alam kubur,
Ya, ketika tiupan kedua itu berapa lama? 50.000 tahun. Lama sekali. Dibandingkan waktu kita di dunia. Waktu di alam kubur bisa jadi sampai hari kiamat, lama sekali. Dibandingkan waktu kita di dunia, apalagi waktu seseorang berada di surga atau berada di neraka. Lama sekali. Kalau mau membayangkan berapa lamanya, seperti seseorang berada di gurun pasir. Ambil satu butir pasir. Pegang sampai 1000 tahun, buang lagi, ambil lagi terus, karena nggak ada batas. Ini harus kita, jadi supaya kita ini dunia ini remeh. Tentu saja remeh, tapi begitu pentingnya untuk perkara yang panjang. Ini kesempatan kita untuk bahagia atau untuk sengsara yang pendek, tapi sangat menentukan. Jadi kita fokuskan dalam kehidupan ini. Ya, seorang ya yang memfokuskan semua yang kita lakukan sebagai bekal untuk akhirat. Ya, ini nanti perkara-perkara dunia itu Allah kalau memberkahi itu gampang. Ya, oh kita dapat istri, koneng yang istri, kemudian istri yang soleha, yang taat, ya. Misalkan kemudian anak-anak yang soleh, dimudahkan urusan, itu kalau kita fokus akhirat insya Allah mudahkan, itu perkara kecil. Ya, jadi itu kita akan dapatkan semuanya. Jadi kita harus mikir, kalau cuma otak kita untuk dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia laibu, hanya permainan, walahun, dan senda gurau. Ini firman Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 36. Kenapa kita begitu sedih kehilangan sesuatu yang urusan dunia? Mengapa kita jadi sombong dengan rahmat Allah yang diberikan dalam perkara dunia? Orang yang kafir pun kadang Allah berikan perkara dunia. Tapi kalau kita menjadi mukmin, artinya kita dicintai oleh Allah. Tanamkan itu di dalam dada kita. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat kelima, fasbir sobron jamila. Wahai engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabarlah engkau dengan sobron jamila, kesabaran yang jamil, yang indah. Nih, kesabaran yang indah. Ini kesabaran para nabi yang perlu kita contoh. Sebagaimana sobron jamila adalah perkataan Nabi Yakub dalam surat Yusuf. Ya. Makna sabrun jamila disebutkan oleh Al-Qurtubi, ya, adalah bahwa sabrun jamilun huwallazi la jaza'a fihi wa la saqwa fiha li ghairillah. Sabrun jamila itu adalah kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah dan tidak disertai dengan mengeluh kepada selain Allah. Karena ini kunci, ya. Kunci di dalam keberhasilan kita, kebahagiaan kita adalah separuhnya, kuncinya sabar, separuhnya lagi syukur. Dan ini sabrun yang paling tinggi adalah ketika terkena musibah,
maka dia hanya mengeluh kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yakub ketika kehilangan putranya yang sangat dicintai Nabi Yusuf, kehilangan bertahun-tahun. Maka apa kata Nabi Yakub di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 86? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama asku basi wa husni ilallah. Dan Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa ya? Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi mengeluh, mengadukan kesusahan dan kesedihannya itu hanya kepada Allah. Ini kebiasaan para nabi. Ya. Ini karena manusia itu kalau dituruti kerjaannya mengeluh, apa saja dikeluhkan. Ditimpa musibah, maka kita fokuskan keluhan kita kepada Allah. Ya, inilah yang sabar yang sangat tinggi, yang disebut dengan sobrun jamil, kesabaran yang cantik. Ini yang diperintahkan kepada para nabi-nabi. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-6 dan ke-7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir memandang azab ini sesuatu yang ba'ida, sesuatu yang jauh. Orang yang tidak yakin, yang keimanannya lemah, orang-orang munafik, orang-orang kafir kadang-kadang merasa azab itu jauh. Kadang-kadang kematian itu jauh. Lihat orang sekitarnya mati, saya masih hidup aja. Silahkan, saya masih sehat. Gak ada nyakit apa-apa, aman aja. Membayangkan kematian buat diri kita jauh. Padahal kami memandangnya dekat. Dekat itu maksudnya apa? Sesuatu yang pasti terjadi. Mau berapa lama? Mau 100 tahun? Pasti terjadi. Pasti. Kita tahu pasti mati. Semua orang yakin pasti mati, tetapi seringkali tidak menyiapkan diri. Seolah-olah nggak akan mati. Padahal mati. Dan selesai semua urusan. Kita pasti akan dikubur. Tubuh kita akan hancur. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Apakah kita betul-betul fokus hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik untuk menyiapkan persiapan bekal perjalanan yang sangat panjang dari kematian sampai dibangkitkan, sampai masuk surga atau neraka, itu perjalanan yang panjang. Dan bekalnya adalah amal soleh. Itu dekat. Itu pasti sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Kita harus memandang itu sesuatu yang sangat dekat. Orang-orang yang lemah imannya memandang itu sesuatu yang jauh. Ini harus sungguh, kadang-kadang perlu kita ya secara berkala. Masya Allah, kalau kita melihat kuburan itu mengingatkan kita. Yauma takunu sama'u kal muhli. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Langit itu akan meleleh. Ya, dan watakunul jibalu kal'ahni, dan gunung-gunung itu bagaikan kapas yang berterbangan.
gunung itu. Ya. Kalau kita lihat ada gempa yang dahsyat itu, bangunan-bangunan hancur, gunung utuh. Tapi kalau hari kiamat, gunung itu akan lepas dari pasaknya dan berterbangan seperti kapas. Itu pasti akan terjadi. Seperti apa? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ya, kemudian Allah hancurkan. Seperti itu. Ini hari yang sangat dahsyat. Ada hari itu, hari kiamat ya, pada waktu manusia dibangkitkan. Apa? Wala yas'alu hamimun hamima. Tidak seorang pun teman karib menanyakan kondisi temannya. Nggak ada. Saya nggak usah ngomong perkara besar ya. Banyak sekali pertemanan yang kelihatannya akrab. Kelihatannya akrab. Tetapi bukan pertemanan karena Allah. Bukan karena mencari ridho Allah. Bukan karena aku mencintai kamu karena Allah. Apa yang terjadi? Di urusan dunia saja. Ketika salah seorang ditimpa, temannya ditimpa musibah, apalagi kalau musibahnya terkait dengan permasalahan hukum, misalkan, yang larinya lari menyelamatkan diri masing-masing, nggak peduli. Karena ada bahayanya, kau menyelamatkan diri. Satu aja yang masuk penjara, misalkan, lainnya cari selamat. Kelihatannya akrab sekali. Sudah nggak tanya, nggak peduli. Apalagi di hari kiamat. Yang begitu dahsyat. Ya di hari kiamat itu, makanya pertemanan itu sebenarnya yang paling penting. Jalanan hidup, punya teman sana, punya teman sini, apa aja lah. Ya, saya dulu juga bergaul sana sini semuanya. Ujungnya kalau gitu yang paling nikmat, paling menentukan ya teman-teman yang teman-teman ngaji lah, inilah sahabat-sahabat yang terbaik. Saling mendoakan, saling perhatian. Dan ini teman yang kalau di luar itu, ya bukan perkara mencari kebaikan, ujungnya nanti di akhirat juga bisa menjadi saling menuntut. Ya maka ingat ini, bisa jadi coba keluarga aja, nggak usah ngomong teman. Yang penting sekali keluarga, suami istri. Tapi yang penting di rumah itu pokoknya rukun, senang, guyub, tapi tidak berorientasi supaya sama-sama masuk surga. Kelihatannya saja bahagia. Coba di akhirat nanti istrinya nuntut kepada suaminya. Kenapa dulu engkau tidak pernah mengajarkan agama kepadaku? Cuma ngasih makan doang. Dituntut, ribut nanti. Ya. Ini. Kita lakukan pertemanan, persahabatan, keluarga, orientasinya apa? Sama-sama masuk surga. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tegalah pokoknya, bismillah, pokoknya saya niat mengingatkan, mudah-mudahan diterima sambil berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya, dengan cara yang baik. Kalau nggak diterima nasihat kita ya bersabar, siapa tahu nanti diterima belakangnya. Nah, seperti itu. Harus niatnya niat yang memang sama-sama. Saya mencintai sahabat-sahabat karena Allah. Ini kalau enggak nanti di akhirat nggak ada gunanya. Apalagi di hari kiamat ya. Bayangkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yauma idzin syaghnu. Pada hari itu mempunyai urusan sibuk masing-masing. Lari.
Ya, sementara pada saat itu lari. Tapi nanti tentu saja kalau sama orang soleh bisa saling memberi syafaat dan lain-lain. Pada waktu awal dibangkitkan, orang itu ketakutan. Ini hari yang harus kita siapkan dengan amal soleh, dengan iman, dengan takwa. Coba, begitu dahsyatnya Allah sampai menggambarkan di dalam ayat ke-11 sampai dengan ke-14 dalam surat Al-Ma'arij, yubassorunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Ya. Pada hari itu orang-orang yang bergelimang dosa, orang yang bergelimang dengan maksiat, itu sudah tahu dia ada azab di depannya. Maka dia apa yang ingin? Dia ingin kalau bisa azab itu dia tebus dengan apa? Dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, ditebus dengan istrinya, teman-temannya, saudaranya, sampai wafasilatillati tuwih, dan keluarga yang dulu melindunginya di dunia kalau bisa untuk nebus supaya dia nggak diazab, karena begitu mengerikannya azab yang dia lihat di depannya, diperlihatkan neraka. Itu dulu keluarga yang melindungi dia, istrinya, anaknya, saudaranya, semuanya. Kalau perlu bahkan nggak cuma itu, wa man fil ardi jami'an, kalau perlu seluruh manusia yang ada di dunia itu jadi tebusan untuk supaya dia dapat menyelamatkannya dia dari siksa, dari azab Allah. Ini bayangkan, begitu ngerinya azab itu yang dia lihat. Kalau perlu mau anaknya, mau orang tua, mau istri, mau suami, mau saudara, mau seluruh manusia kalau perlu, kalau ini tuh bisa menebus supaya dia nggak terkena azab. Ini kita masih hidup ini, kita nggak tahu sampai kapan ini. Masih ada peluang selama belum dicabut nyawa kita, selama ini belum sampai ke kerongkongan kita. Ya, ini manfaatkan. Karena ditentukan oleh penutupnya. Itu perkara yang sangat besar. Supaya kita dari selamat dari apa? Kalla innaha ladho, neraka dengan api yang bergejolak. Nazza'atal lissawa, yang apa? Yang mengelupas kulit kepala. Yang mengelupas kulit kepala. Artinya panas yang membakar itu, bakarnya itu semeluruhnya, kulitnya, kepala. Nanti kalau kulitnya udah hilang, kemudian diganti dengan yang baru. Ya, seluruh daging, kulit, tulang, semuanya ikut terbakar. Ini. Begitu dahsyatnya. Kemudian kita anggap remeh. Kadang-kadang orang malah jadikan guyonan aja tentang siksa neraka. Karena tidak paham. Kasihan. Ya. Seperti itu. Jadi ini orang-orang yang berbalik, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang hidupnya otaknya cuma ngumpulin harta, wa jama'a fa'awa, dan orang-orang yang sibuk menyimpan harta lalu menyimpannya. Ya. Ini menyimpan, ya. Orang-orang yang hobinya menyimpan harta, tetapi gini ya. Kita itu boleh bukannya untuk keperluan untuk sesuatu tertentu, tapi ini kita tahu ada hak yang harus kita keluarkan, ada haknya orang miskin, ada hak yang orang kita bantu.
Bukan orang, dan kita sebenarnya harta itu yang terbaik dimiliki orang soleh. Ya, kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk ke sana, untuk ke sini. Dan nggak ada orang celaka, orang miskin karena sibuk dengan membantu orang lain. Nggak ada. Ya itu, tapi itu bukan urusan kita. Jangan sampai kita sedekah supaya harta kita makin banyak di dunia. Itu ibadah urusan dunia, ibadah urusan kita akhirat. Seperti itu. Ini hati ya, karena ya kan ini kalau nggak dikendalikan masalah harta itu. Gini, orang walaupun itu nggak punya harta, tapi otaknya cuma mikirin harta. Walaupun mungkin dia nggak punya harta, bisa. Celaka ini orang yang otaknya hanya pokoknya, dan kalau punya sudah pelit. Ingat ya, kadang-kadang orang makin longgar hartanya makin pelit. Ini penting, perkara penting. Masalah harta ini perkara besar. Bagaimana kita memperolehnya, bagaimana kita memanfaatkannya, menggunakannya dengan kebaikan, untuk kebaikan. Sebagai modal untuk senjata untuk amal soleh. Ya, dan ini juga hilangkan kalau ditimpa musibah senangannya mengeluh ini. Hilangkan itu ya. Karena kalau enggak, ini kebiasaan manusia memang sudah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu cenderung bersifat diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan, jadi pelit. Nah, ini celaka wis. Orang yang tidak menjadi hamba Allah, yang tidak mengorientasikan untuk akhirat. Orang ini gini, kalau ditimpa musibah dikit saja sudah mengeluh, ya, keluh kesah, merasa hidupnya sengsara, sebentar-bentar lah putus asa, kalau perlu bunuh diri. Tapi kalau ditimpa kenikmatan, diberikan rahmat, kenikmatan, rezeki, dan lain-lain, pelit, kikir. Nah, ini celaka, sombong pula. Wah, hebat saya dengan hartanya. Wah, kusana saya, tapi orang nggak mau ngasih, cuma pamer aja. Ini musibah. Ya, ini. Karena masalah harta ini harus dijaga, jangan sampai, karena cenderung manusia sangat mudah. Jangan cintanya berlebih-lebihan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ini ya sumber musibah. Ingat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang alladzina hum ala salatihim, yang terhadap sholatnya dia daimun, setia. Nih, jadi yang untuk tadi ini salah satu kunci selamat ya dari perkara-perkara tadi ya, perkara dunia, perkara yang kemudian menyelamatkan dari neraka ini, kuncinya salah satunya sholat. Sholat. Harus fokus kita, diri kita, keluarga, masalah. Pertama kali apa nama? Daimun, setia. Setia itu selalu disebutkan penafsirannya adalah apa? Adalah orang yang tidak menyanyiakan sholatnya. Wa ma kana Allahu liyudha'a imanakum. Dan Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Iman di sini adalah maksudnya sholat. Ya. Di sini yang dimaksud orang yang adalah apa? Orang yang sholat, setia itu sholatnya di awal waktu.
Ini ya, ini penting sekali. Ya, sholat di awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Ya, ketika hadis tentang amalan apakah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalan terbaik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab adalah sholat di awal waktu, setia sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga baru jihad, berperang. Ini perkara yang sangat penting. Jaga, kalau perlu sebelum masuk sholat, kita udah siap-siap. Masuk sholat kita. Terus continue, jaga. Hatta tak tial yakin sampai maut menjemput. Ya, ingatin dalam amalan apa? Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Adalah amalan yang adwamuha, yang continue, wa in qalla, meskipun sedikit. Sedikit. Sholat witir cuma 1 rakaat, sedikit, tapi continue. Ini ciri-ciri orang selamat. Jadi sholatnya tadi di awal waktu, ya, continue. Ini jadi juga tentu saja nanti kita juga bahas sholat itu juga dengan khusyuk, dengan tenang, kualitasnya juga. Ini salah satu kunci keselamatan. Kalau mau memperbaiki hidup kita, kok kita hidup banyak masalah, nggak selesai-selesai. Begitu banyak problematika. Gimana cara menyelesaikannya? Pertama kali, benerin sholat kita. Caranya gitu. Benerin sholat kita. Baik waktunya, baik khusyuknya, kita paham maknanya. Benerin. Insya Allah masalah lain akan selesai. Dan masalah harta tadi, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya itu disisihkan sebagian untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Di sini bukan zakat mal, karena ini ayat turun pada zaman sebelum hijrah ke Madinah. Ini surat Makkiyah. Artinya belum ada turun perintah zakat. Karena perintah zakat hanya turun pada waktu setelah hijrah. Artinya apa? Ini sedekah. Selain zakat mal, kita ada sedekah yang dia siapkan untuk orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Ya, mahrum itu diartikan adalah orang miskin yang tidak meminta atau orang yang sebenarnya punya penghasilan, tapi sebenarnya penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, ini harus kita perhatikan, apalagi di kondisi-kondisi sulit seperti ini. Ya, kalau kita punya kelonggaran, ya kita sisihkan itu. Ini perkara yang paling penting adalah kepada siapa? Yang paling penting adalah tentu saja kepada kaum kerabat. Ya. Nomor 1 itu karena mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim dengan orang-orang yang dekat sekitar kita. Kalau enggak siapa saja, memang orang miskin, anak yatim, segala macam. Zaman sekarang ini banyak bertambah anak yatim atau janda-janda yang miskin. Ini, jadi inilah orang yang takut terhadap Allah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Walladzina hum min adabi rabbihim musfiqun. Dan orang yang takut terhadap azab Allah. Ya, artinya apa? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Terusnya tidak terhadap azab Allah tidak ada seorang pun yang merasa aman.
Kita itu jangan sampai, oh saya sudah banyak amal solehnya, saya rajin beribadah, aman, tenang aja, pasti masuk surga. Jadi ustadz merasa sudah sedekah sana, sedekah sini, yang bantu sana, wah segala macam, aman. Saya bakal ngomong ke orang, nanti kamu saya kalau nggak ketemu di surga nanti kamu saya tarik. Siapa yang jamin dia masuk surga? Fala tuzakku anfusakum. Surat At-Tur. Janganlah engkau menganggap dirimu suci. Para sahabat yang mulia aja takut apakah dia akan selamat. Ulama-ulama besar aja takut. Ada orang yang berani mengatakan, saya kalau nanti sekarang masuk surga yakin nanti akan bisa menarik orang kalau ada yang nggak masuk surga. Nah, gimana? Nggak boleh. Nggak boleh merasa diri kita hebat. Merasa lebih baik dari orang lain saja nggak boleh. Saya lebih baik lihat orang yang suka membunuh, mencuri. Saya lebih baik dari dia. Nggak boleh. Siapa jamin kita lebih baik dari dia? Nggak taunya dia pembunuh kemudian taubat. Kemudian dia menjadi seorang yang sangat soleh di sisa hidupnya. Kemudian Allah terima taubatnya. Kemudian dia mendapatkan pahala besar dengan ibadah-ibadahnya mungkin di sisa umurnya. Nggak pernah tahu kita. Walaupun orang dohirnya kelihatannya banyak dosa, kita nggak tahu. Ada amalan-amalan tersembunyi yang kita tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Apalagi merasa diri kita orang yang soleh, kuat iman saya. Wah, ini musibah. Setiap kita bisa berbuat kebaikan semata-mata itu rahmat dari Allah. Nggak boleh merasa aman dari siksa Allah. Maka selalu kita ada namanya khauf dan roja. Rasa khawatir apakah dosa-dosa saya itu diampuni oleh Allah. Kadang-kadang kita bahkan punya dosa yang kita nggak sadari. Apakah amalan-amalan saya itu ikhlas dan diterima oleh Allah? Nggak tahu. Ya. Kemudian Allah berfirman, walladzina hum li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ya, ini fitnah yang besar pada zaman sekarang. Ya, adalah masalah syahwat dan fitnah subhat. Ini coba perzinaan, homoseksual, ya ini semua di luar hubungan suami istri itu yang disebut dengan melampaui batas. Dan ini paling banyak menggelancirkan manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Fitnah syahwat, fitnah subhat. Ini paling banyak membuat orang terjerumus masuk ke dalam neraka. Ini penting, harus kita perhatikan. Dan juga sebagai seorang mukmin untuk selamat apa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara amanat dan janji, ya. Janji itu bukan untuk diingkari, janji itu untuk ditepati. Amanat itu untuk dilaksanakan dalam semua hal. Ya, juga walladzina hum bisahadatihim qaimun, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Kemudian Allah ulangi lagi ciri-ciri orang yang selamat, walladzina hum ala sholatihim yukhafidun, dan orang-orang yang yukhafidun memelihara sholatnya. Ini kalau tadi daimun, ya ini yukhafidun. Apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan daimun tadi kita bahas adalah orang yang menjaga sholatnya, setia. Sholatnya terus dijaga dalam kondisi apapun, sholatnya di awal waktu. Sedangkan yukhafidun, khafidun adalah orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Ya. Dan ini disebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun. Tentang apa ciri-ciri nomor satu orang mukmin, ya, adalah
walladzina hum ala salatihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga salatnya. Ini jadi apa? Khusyuk terutama. Ya, orang yang khusyuk di dalam sholat, dijaga sholat di awal waktu dan dengan penuh kekhusyukan. Ini kalau kita bisa melaksanakan ini kunci kebahagiaan, kunci keselamatan. Setelah Allah menyebutkan tentang neraka, pertama kali disebut apa? Kunci selamat, sholat. Di akhir setelah dengan menyebutkan berbagai ciri orang mukmin, ditutup lagi dengan diulangi lagi sholat. Tadi pertama daimun, kemudian yang kedua yukhafidun. Ya, jadi ini saya ingat. Kalau kita banyak problematika kehidupan, banyak masalah, ingin menjadi orang lebih baik, pertama perhatikan sholat kita. Perhatikan waktunya, apakah kita kalau belum masuk sholat sudah siap-siap kita kalau menyiapkan diri. Sholat di awal waktu dan sholat dengan khusyukan. Ya, paham maknanya, hafalan Quran bacaannya ditambah lah. Ya, sholat dari dulu bacaannya sangat terbatas, qul huwallahu ahad. Sedikit-sedikit yang pendek-pendek saja. Bacaannya juga nggak dibenerin bagusnya, ya. Kualitas dibaca sesuai dengan tajwid qiraah yang benar, ya, harus dipelajari. Ditambah juga, karena gini, pada waktu kita sholat, baca surat, dan kita tahu maknanya. Kita lagi ngapa? Lagi menasehati diri kita. Ya maknanya ya luar biasa. Ya kalau kita nggak tahu maknanya, ya nambah bacaannya. Kemudian doa-doa waktu sujud ya kita perbanyak ya. Ini. Jadi ini perkara yang penting ya di dalam kehidupan kita. Adalah untuk memperbaiki adalah seperti itu ya, karena kalau orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, yang tenggelam dalam urusan dunia, jangan sampai gini, ya musibah terbesar pada manusia kalau menimpa agama. Coba di dalam ayat ke-42 ya, karena waktu saya loncat aja. Fadarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Ini orang sebagian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkannya sudah biarin saja. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, ya, yang kerjanya mengejek, bahkan sebagian Muslim itu mempermainkan agama, diejek agama ini, jadikan bahan candaan. Ya, orang yang sudah jauh ya sudah nggak bisa dinasihatkan, biarin. Ini musibah luar biasa, tenggelam. Orang yang jangan sampai kita ya seperti itu. Tenggelam dalam meremehkan agama ini, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam hawa nafsu, tenggelam dalam perbuatan maksiat. Allah biarkan sampai datang kematian, sampai datang kiamat. Ya, mati itu kiamat buat seseorang. Ya, ini nanti ketika di akhirat ini azab yang sangat besar sudah menanti. Ketika dibangkitkan dalam kondisi yang sangat terhina. Khosi'atan absoruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang diancamkan kepada ya, insyaallah. Ya. Ini surat pendek aja Al-Ma'arij ya. 44 ayat ya, insyaallah bisa juga dihafalkan ya. Dan memahami maknanya insyaallah. Jadi ini ya tentang bagaimana ya
perjalanan hidup manusia kita harus takut kepada Allah ya. Dan kita isi ya kehidupan kita yang pendek ini tapi sangat menentukan untuk kehidupan yang panjang ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya, untuk menjadi orang-orang yang mengisi waktu hidup kita dengan kebaikan, karena itu adalah teman terbaik ya, yang ketika kita mati nanti siapa teman kita? Amal soleh kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nambahin juga boleh, komentar juga boleh, cerita juga boleh, apa saja. Silahkan. Boleh. Ya, Pak. Silahkan Pak Nata, monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kait yang tadi Pak, yang Ustadz sampaikan tentang mengeluh hanya kepada Allah ya. Ya. Kaitan dengan mengeluh ini apakah ada batasan atau ada adabnya? Jadi maksud itu apakah boleh sedikit mengeluh gitu maksudnya? Ya. Jadi ada kan masalah yang dihadapi manusia itu bermacam-macam ya, ada yang kecil, yang besar gitu. Ya. Nah, apakah yang kecil itu boleh juga kita mengeluh kepada Allah gitu. Kemudian kaitan dengan itu Pak, manakah kira-kira yang lebih disukai Allah? Sedikit ada masalah kita mengeluh, yang seolah-olah itu kita menjadi seperti tidak sabar gitu ya. Jadi masa sih kayak gitu aja udah ngeluh lagi walaupun itu ngeluhnya kepada Allah ya. Tapi seperti orang sabar, atau memang itu yang disukai oleh Allah gitu. Jadi memang itu yang saya suka gitu. Kamu harus mengeluh ke saya. Nah, atau begitu apa? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ananta ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus untuk melengkapi ya apa yang kita jelaskan. Jadi gini, ketika saya menjelaskan tadi tentang sobrun jamila, ya, kesabaran yang indah, kesabaran para nabi, ya, kisah Nabi Yakub yang kehilangan Nabi Yusuf, kisah Nabi Muhammad SAW ya, diperintahkan untuk bersabar seperti itu. Yang disebutkan sebagian ulama Al-Qurtubi mengatakan sabar yang tidak pakai mengeluh. Ya. Maka di sini kecuali mengeluh kepada Allah. Ya. Kalau pertanyaannya tentang mengeluh kepada Allah, apakah setiap perkara walaupun kecil kita juga mengeluh kepada Allah? Ataukah hanya pengeluh yang perkara-perkara besar? Ya, mengeluh sama dengan seperti berdoa kepada Allah. Makin banyak, ya makin sering, maka Allah makin suka. Mengeluh kan sama dengan berdoa sebenarnya. Mengeluh, kita mohon hanya kepada Allah. Sebagaimana tadi kisah Nabi Yakub, hanya kuadukan permohonan, keluhan hanya kepada Allah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Mengeluh itu juga doa. Ini makin sering, makin suka. Ini ibadah yang sangat mulia. Dan sebenarnya berdoa walaupun kita kehilangan sandal, kita berdoa kepada Allah, boleh? Nggak boleh. Nggak masalah. Cuma kan yang dicela kalau orang ibadah, doanya semuanya cuma dunia-dunia, nggak pernah berdoa untuk akhirat. Ini yang dicela. Hanya kebahagiaan dunia, tetapi tidak Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah. Tidak ditambahkan wabil akhirati hasanah. Ini yang dicela kalau cuma mintanya, tetapi minta dunia dan minta akhirat boleh. Sampai supaya sandalnya yang hilang itu dapat diganti. Enggak masalah. Keluhkan kepada Allah, tidak ada batas. Allah makin suka ketika kita, artinya apa? Kita adalah merasa kita hamba Allah, Allahus Somad.
Allah tempat bergantung terhadap seluruh masalah kita. Ini Masya Allah, kalau bisa seperti itu, nggak ada masalah. Makin sering, makin baik. Ya, kalau itu keluhannya kepada Allah ya. Kalau pertanyaannya tentang keluhan kepada manusia apa boleh? Jadi ini sebenarnya boleh pada batasan tertentu, tetapi tidak akan menjadi seorang yang sobrun jamilah. Kalau ingin sampai level sabar yang jamil, yang indah, maka hindari mengeluh kepada manusia. Kita menyampaikan kalau misalkan sakit, menyampaikan kepada manusia kalau tujuannya untuk ada manfaatnya, supaya ditolong, dibantu, atau kadang-kadang butuh bantuan, ya, atau bantu dalam artian kadang-kadang kita butuh ya untuk nasihat atau gimana untuk menyelesaikannya ke dokter dan lain-lain, atau kita ingin didoakan, nggak apa-apa. Tapi bukan mengeluh ya, aduh, saya kok sengsara amat ini, kalau macam apapun yang terjadi ini adalah, maka kita tidak perlu mengeluh, adukan kepada Allah. Kita istighfar, mohon ampun, kemudian mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Itu aja mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Ananta. Baik, Pak. Ada pertanyaan lain? Monggo. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Bu Dian. Ada beberapa. Saya mau tanya, Pak, yang tadi mengenai sedekah, yang paling afdol adalah pada keluarga dulu yang dirasa sangat membutuhkan. Ya. Mau tanya, Pak, sebenarnya taruhlah misalnya jika kita alpa gitu, jika kita alpa, apakah dalam satu keluarga besar ada beberapa yang mungkin sebenarnya sangat membutuhkan, terus mungkin misalnya kita alpa, apakah kita juga dosa ya Pak sebenarnya karena nggak ingat ya Pak ya? Terus yang pertama, yang kedua, boleh nggak sih kalau misalnya kadang-kadang kan kita suka mikir bahwa begitu kita terima uang, yang pertama kali kita lakukan kita cuci dulu kan ya, berarti kita keluarin dulu zakat profesinya dulu. Terus kalau kita keluarin zakat profesi ke keluarga terdekat itu supaya cepat lunas dulu aja gitu, boleh nggak sih Pak? Apa harus ke Badan Amil? Terus nanya lagi Pak, tadi mengenai azab kubur. Azab kubur itu sebenarnya saya agak berusaha membayangkan, tapi sebenarnya azab kubur itu terjadinya di kubur benar apa di alam barzah sih Pak? Sebenarnya apakah kalau kita ke kuburan itu sebenarnya di bawah itu terjadi azab kubur, di bawah tanah itu apakah azab kubur itu terjadinya sebenarnya di alam barzah gitu Pak? Terus azab kubur itu misalnya apakah akan terjadi terus-terusan sampai kiamat atau hanya sampai dosa-dosa dari orang tersebut habis Pak gitu Pak? Baik. Masya Allah, pertanyaan sungguh ya sangat bagus ya, banyak dan bagus. Saya coba jawab. Bismillah. Ya, jadi ini ada 4 malah pertanyaan. Baik, jadi pertama kali mengenai kepada masalah kepada saudara, ya, membantu saudara kalau kita terlupa, kelewat, padahal dia sangat butuh. Ya. Ini suatu peringatan yang sangat baik buat diri kita. Jadi disebutkan di sini tadi kita bahas di dalam ayat ini ya, tentang orang-orang miskin itu ada 2. Ada orang miskin yang suka meminta kalau butuh, memang butuh, real, meminta kita bisa bantu. Tapi ada orang yang miskin, yang sulit, tapi nggak mau minta. Diam saja. Dan itu ya pada orang-orang soleh banyak. Sulit, diam saja.
Maka kita yang harus memang peka. Kalau saudara apalagi, ya saudara apalagi, karena gini, silaturahim kita bahas artinya apa? Berbuat baik kepada saudara. Kita longgar, kita makan sampai ada saudara kita, misalkan yang istrinya mati karena kelaparan, misalkan, ya ini ya istighfar, ya mudah-mudahan kalaupun kita karena tidak tahu betul-betul kelewat, ya kita bantu setelah tahu, kita istighfar kepada Allah, ya seperti itu. Bagaimanapun tidak bisa dikatakan ini untuk sebagai peringatan yang baik ya buat diri saya juga, bisa jadi saya juga melakukan hal itu. Ada yang saya nggak kelewat, tahu, padahal mampu, sibuk bantu sana bantu sini, nggak saudara sendiri malah nggak dibantu. Ini masalah. Kadang-kadang karena saudara itu saya nyebelin sekali, nggak ada urusannya, mau nyebelin mau musuhin kita, nggak ada urusannya. Kalau dia perlu dibantu, dibantu. Ini jadi saya kira ini satu peringatan ya, peringatan yang sangat baik buat diri saya, buat misalnya untuk usahakannya kalau sampai lupa, yang namanya lupa, nggak tahu, begitu tahu ya segera lakukan bantuan dan kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi kita khilaf, tapi ini menjadi catatan buat diri kita untuk cermat masalah ini ya. Tapi kalau namanya lupa tidak tahu ya semoga Allah mengampuni ya, kalau alam ya, seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai zakat. Ada dua hal tadi disebutkan tentang zakat profesi ya, apakah sebaiknya langsung dikeluarkan itu secara langsung, kemudian pengeluarannya boleh dilakukan sendiri menuju ataukah lewat badan amil zakat ya. Maka ini pertanyaan pertama. Pertama saya ingin meluruskan sedikit ya mengenai zakat mal. Ada prinsipnya. Kaidahnya adalah zakat itu ada masa dua memenuhi, jumlahnya memenuhi syarat minimal dan waktunya setelah kita pegang harta itu 1 tahun. Itu jatuh wajib zakat mal. Maka tetapi kita cicil bayarnya tiap bulan boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau jadi cuma itu istilahnya sebenarnya zakat mal bukan zakat tanah profesi, sama aja cara ngitungnya. Maka perhatikan ya, sebenarnya namanya zakat itu adalah harta yang tersimpan. Artinya kalau kita kita gajinya misalkan 1 bulan saya punya gaji misalkan 30 juta misalkan ya, gaji 30 juta. Kemudian kalau ternyata hanya kebutuhan yang wajar ya, yang pokok sebulan untuk operasional makan, operasional biaya sekolah anak-anak dan lain-lain, tiap bulan habis 20 juta. Sisanya 10 juta. Yang 10 juta tersimpan dalam 1 tahun, itulah yang terkena zakat mal. Maka kecil zakat mal itu harus tambahkan dengan sedekah. Itu bukan yang dari 30 juta diambil 2,5%, bukan. Yang wajib ya yang memang kalau artinya tersimpan. Ya, itu seperti itu. Jadi dan tidak harus dilakukan setiap bulan. Saya cicil setiap bulan, memang ada yang butuhnya rutin, ada orang bantu keluarga yang setiap bulan untuk bayar sekolah anak atau untuk makan, boleh. Tidak masalah kalau mengeluarkan lebih dahulu, banyak sekali pembahasan, masih itu nggak masalah. Cuma cara ngitungnya saya sampaikan. Kalau dilebihkan nggak apa-apa, cuma kita tahu ini minimalnya seperti itu, lebihnya adalah sedekah. Karena kita jangan sampai kelewat yang namanya wajib. Ini wajib, perkara besar, zakat mal itu harus kita keluarkan. Ya, kemudian mengenai pengeluarannya, kalau kita tahu orang yang kita butuhkan, kita bisa menyalurkan langsung, maka itu baik. Tahu saudara butuh, nggak apa-apa, itu baik. Itu yang terbaik. Seperti itu, nggak ada masalah. Tidak harus melalui lembaga. Kalau kita kemudian sebagian juga melalui lembaga, lembaga itu amanah, dia menyalurkan dengan baik ke 8 astaf, tidak apa-apa. Orang tahu ini membantu, ya keperluan apa, kalau yang baik bisa diamankan, maka tidak mengapa.
ya. Tapi ada prioritas tadi saya sampaikan, ya. Kalau jangan sampai ada kebutuhan pokok dari saudara yang kita juga terlewatkan, ditambah yang lain ya, kepentingan untuk kepentingan umat. Nah, ini juga penting, ya. Orang yang perlu dibantu, orang miskin, kepentingan segala macam kepentingan umat. Maka seperti itu. Jadi pengeluarannya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang kubur, ya, tentang azab kubur. Ada 2 pertanyaan. Apakah itu di alam kubur atau alam barzah? Maka sebenarnya kita udah pernah bahas. Barzah itu azab kubur bicara tentang alam barzah. Bukan, makanya kadang-kadang orang mengatakan, wah itu kenyataannya saya lihat bukan terjadi di kuburan gitu, bukan. Wah, lalu kalau ada di kuburan, kalau orang disuruh keluar dari kuburannya api atau apa, tidak seperti itu. Ya, itu alam barzah, alam ghaib. Ya, alam ghaib yang tidak bisa diterangkan bukan di tempat kuburan itu bukan. Itu satu tempat yang kita tidak tahu berada di mana. Ya, itu alam barzah, karena ada orang yang tidak dikubur, ada orang yang dibakar, ada orang yang tenggelam di laut. Maksud di dalam mendapatkan nikmat azab kubur dapat, mereka berada di alam barzah. Walaupun dia matinya tidak di kuburan. Matinya kemudian saya itu dibakar atau tenggelam di laut atau di mana saja, tetap masuk alam barzah. Jadi bukan kuburan yang kita lihat seperti itu. Tidak, sama sekali tidak bisa semua kisah-kisah atau hadis-hadis tentang alam barzah dikaitkan dengan kuburan itu. Ya, kuburan itu alam nyata. Alam barzah itu alam ghaib. Kita tidak tahu. Seperti itu, ya. Dan tentang adab, apakah seterusnya sampai hari kiamat atau dihentikan, maka tergantung. Ada hadis yang menyebutkan seseorang yang tadinya diadab oleh Allah, kemudian adab kubur itu dihentikan. Dihentikan di tengah-tengah. Kenapa disebutkan dalam hadisnya? Karena istighfar dari anak-anaknya. Anak-anaknya yang memohonkan ampun terus-menerus untuk orang tuanya, kemudian Allah menghentikan adab kubur. Bisa. Selesai. Tidak sampai seterusnya. Bisa. Ya, jadi tergantung. Ada yang kemudian seterusnya, ada yang kemudian hanya sampai tertentu, ya maka bermacam-macam. Ya. Salah satunya makanya ini sebagai peringatan buat kita senantiasa ya doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ya ampunilah, rahmatilah ya kedua orang tua kita, dan orang yang paling setia mendoakan ya anak, orang tua, istri, suami, saudara, itu ya, itu seperti itu kita doakan ya. Doakan juga, makanya kadang-kadang ziarah kubur itu baik untuk mendoakan, bukan untuk minta doa kepada yang sudah meninggal, untuk mendoakan juga mengingatkan diri kita. Ya, dari rumah juga tidak mengapa mendoakan terus-menerus, tapi itu karena jadi bisa dihentikan, bisa. Tanya hadisnya sahih bahwa seorang dihentikan karena doa dari anak-anaknya. Jadi itu mungkin bisa menjawab. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat atau tidak. Itu saja mungkin, Mbak Dian. Makasih, Pak. Sama-sama. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ustadz, ini seperti yang saya tanyakan sebelumnya, kan saya sedang dalam proses mengumpulkan informasi ya, pengetahuan agama untuk tugas saya mengajar agama Islam. Ya. Saya referensinya mau nggak mau YouTube, Pak. Soalnya di sini kan susah kita cari yang lain. Yang saya dapatkan sih kayak saat ini ya, kayak saya lagi mengumpulkan hadis arba'innya Pak Ustadz Firnanda, Asmaul Husnanya Pak Adi Hidayat dan sebagainya. Beberapa yang sangat terkenal dan sudah direkomendasikan secara nggak langsung oleh Pak Ustadz Aslam dalam kajian yang itu, yang bersama-sama dari negara lain itu juga saya pakai. Saya mohon arahan ini Pak Ustadz, tambahan Ustadz-Ustadz yang lain gitu. Jadi ya mempersempit ini apa namanya, misleading ya, kadang-kadang kan kalau ustadznya tidak bisa dipertanggungjawabkan kan saya nggak ngerti, tiba-tiba ternyata dapatnya yang itu gitu. Saya khawatir aja. Oh baik, nanti saya kasih
link-linknya aja sambil sama karena sebagian Ustaz ada masing-masing spesialisasinya sebenarnya. Ada yang memang betul-betul dalam di dalam masalah fikih, ada banyak pembahasan masalah akidah dan lain-lain ya. Nanti saya kumpulkan aja, insya Allah saya kirimkan Pak Sugeng. Insya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada atau satu pertanyaan lagi boleh terakhir, atau kalau nggak ada kita akhiri saja pengajian pada hari ini. Tadi pertanyaannya sudah banyak diborong oleh Mbak Dian. Enggak. Alhamdulillah. Saya kira makasih Pak. Saya terima kasih, malah pertanyaannya banyak manfaat saya kira buat semuanya. Kecuali kalau ada pertanyaan lagi boleh, kalau nggak ada ya saya kira ya. Mudah-mudahan sama. Jadi pekan depan insya Allah juga kalau tidak ada perubahan tanggal 22 itu pengajian ada yang setiap hari Ahad sebulan sekali untuk Bumiku mengaji yang masih membahas tentang keluarga ya, masalah keluarga, pembinaan keluarga. Jadi akan libur satu untuk pekan depan. Tapi kalau jadwal Bumiku mengaji bergeser, maka saya tetap mengisi pengajian. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan kalau ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.